Salah satu cara untuk memperbanyak atau menanam mendapatkan hasil dari tanaman pakcoy adalah dengan menggunakan benih dari biji yang kita beli. Tapi kali ini kita akan sharing bagaimana supaya satu tanaman pakcoy ini bisa panen berkali-kali. Ikuti terus videonya dan jangan lupa klik subscribe-nya. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, laptop di kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di selada gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning dari Cece Petani Kantoran. Pagi ini Cece Petani Kantoran kembali mengajak teman-teman untuk panen sayuran. Yang sebelumnya teman-teman sudah melihat juga ya, bagaimana sih caranya kita menanam tanaman yang kita butuhkan untuk sehari-hari, bisa diolah menjadi bermacam-macam. Salah satunya yang sudah aku sharing bagaimana bisa menghasilkan tanaman dengan biaya yang mudah, yaitu dengan menanam sawi ataupun pakcoy. Ini cukup mudah banget, cepat, dan 1 bulan ya sesudah kita semai ini bisa panen. Kali ini aku mau memanen tanaman pakcoy, tapi tidak diambil dengan akarnya, supaya tanaman pakcoy ini walaupun kita tanam 1 kali bisa panen berkali-kali. Otomatis ini akan lebih menghemat biaya kita bagi teman-teman yang ingin mencoba menanamnya dan menghemat pengeluaran di rumah tangga. Jadi kita tidak perlu membeli benih, tapi dari 1 benih sesudah tumbuh seperti ini kita bisa panen berkali-kali. Jadi hemat banget kan, super hemat. Biar ngirit, biar cepet kaya, biar cepet jadi crazy rich dari tanaman. Oke, ikutin terus ya. Jadi kalau sudah waktunya seperti ini ada beberapa tanaman ya. Apabila kita menanam sendiri tanaman pakcoy atau tanaman kangkung, bayam, dan lain-lainnya, otomatis ini akan lebih sehat, lebih murah, karena kita memutus mata rantai dari petani dari misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, ataupun daerah lainnya. Itu memerlukan proses sampai ke dapur kita lewat tengkulak, lewat pasar dulu, lewat tukang sayur. Otomatis pasti harganya lebih mahal. Nah, sekarang supaya lebih murah, kita akan panen ya teman-teman pagi ini. Mumpung masih pagi banget ya. Kalau masih pagi banget, kita pasti lebih sehat. Jadi kita akan ambil daunnya seperti ini ya. Nah, kita gunting saja nih, seperti ini. Kita gunting karena ini akan langsung dimasak. Jadi kita panen sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Jadi pas mau masak mie, masak sayur pakcoy, kita baru ambil, sehingga nanti lebih segar juga ya. Nanti tinggal dimasak. Jadi kita tidak mengambil dari akarnya. Cukup mudah kan ya. Misalnya kita butuh buat mie doang hari ini, atau menu hanya untuk 2 hari saja. 1 untuk membuat mie, dan 1 lagi kita akan memasak ditumis, kasih bawang putih juga enak ya. Bawang putih, bawang bombay. Kira-kira kebutuhannya gimana? Ini bisa langsung kita cuci ya, masuk ke dapur langsung masak deh. Nah, ini kalau cukup hanya segini aja ya, kita gak usah panen semua. Yuk kita panen sesuai kebutuhan kita ya. Kegiatan ini selain untuk memenuhi kebutuhan di dapur kita sendiri, juga sekaligus kegiatan yang menyenangkan karena seperti healing dan juga menggerakkan badan kita. Kita bisa sambil berolahraga pagi, menikmati udara yang segar dan juga sinar matahari pagi.
Bagi teman-teman yang belum memulai berkebun, kita bisa memulainya dari tanaman sayur yang mudah dan tidak memerlukan modal yang banyak. Kita bisa menanamnya di wadah-wadah bekas ataupun di polybag. Untuk tanaman-tanaman tertentu seperti kangkung, bayam, pakcoy itu hanya membutuhkan waktu yang singkat sehingga kita bisa lebih cepat panen. Dan selain lebih cepat panen, dengan cara seperti ini kita bisa panen berkali-kali. Tanaman yang kita tanam sendiri, kita bisa menggunakan cara menanam dengan organik tanpa pupuk kimia maupun tanpa pestisida. Otomatis akan lebih menyehatkan bagi tubuh kita dan keluarga kita. Apabila ada yang kurang bagus seperti ini, biasanya tidak kita ambil ya, karena kita bercocok tanam ini secara organik ya, otomatis biasanya ada beberapa yang terkena hama dan serangga. Jadi jangan takut kita gagal, jangan takut ada yang rusak, karena tanaman itu walaupun di lahan luas ataupun lahan sempit, kita akan menemukan problem seperti ini. Ya kira-kira nih, kalau sudah cukup ya kita akan segera ke dapur ya teman-teman. Jadi ini kalau untuk keluarga kecil seperti aku, kebutuhan 1 hari atau 2 hari bisa langsung mengambil dari tanaman yang ada di depan kita, sekitar kita, pekarangan kita. Tidak usah terlalu banyak juga kalau kebutuhan kita memang sedikit. Dan alhamdulillah pagi ini dapat segini ya, mau kita rencanakan untuk memasak mie dan juga tumis dengan bawang putih. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih kepada yang sudah mendukung video ini, mendukung channel ini. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumiko bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di